Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Husanila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Dimashqi sallallahu umatina jatina masyaykhina Husanila mahadina al-asqiya malam talamidi wa asad lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi karohatil hadisi. Yang dalam makruhnya bercakap-cakap. Makruhnya apa kalau kita guyonan ya atau jengkeran. Al-mubahi yang dibolehkan ba'da salatil isya'i setelah salat isya al-akhirati yang akhir. Ini kalau kita habis salat isya, kalau setiap hari, kemudian salat isya, maka setelah salat isya itu kita dimakruhkan untuk berbincang yang kalau selain habis isya itu boleh. Misalnya kalau habis zuhur kita guyonan, boleh. Habis asar kita guyonan, boleh. Tapi kalau habis isya kita nggak boleh guyonan. Biasanya Anda apa? Enggak kan? Atau habis isya balik ke kamar guyon. Kalau di sini habis isya itu hukumnya makruh untuk guyonan. Di tempat lain itu boleh, tapi khusus habis isya justru enggak boleh. Wa yukrohu lan dimakruhkan liman untuk seseorang sholat kang sholat sapa man alisaa ing isya al akhirata yang akhir. Sholat isya akhir itu bukan menjelang subuh loh ya. Kita masih ingat Nabi itu sholat isyanya itu adalah menjelang habisnya sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau sholat isya awal itu begini, kita biasanya kan sholat isya awal, adzan selesai langsung isya. Yang lain, masjid lain belum selesai jamaah kita udah selesai, karena kita semangat. Itu isya awal. Nabi itu jam berapa kita? Jam 7 ya? Jam 7 kita sholat isya. Kalau Nabi sholat isyanya enggak jam 7. Nabi itu sholat isyanya kalau dalam banyak hadis itu adalah akhir dari sepertiga malam pertama. Semalam itu berapa jam? 12 jam. Sehari semalam 12 jam. Dimulai jam 6 ini tadi sampai jam 6 besok itu 12. 12 dibagi 3 berapa? 4. Berarti Nabi itu sholat isyanya adalah menjelang akhir sepertiga yang pertama. Sepertiga yang pertama itu berarti 4 yang pertama. 7, 8, 9, 10. Berarti Nabi itu sholat isyanya setelah jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 malam. Itu sholat isya Nabi. Sehingga kalau kita ngikuti sunnah Rasul, maka isya'na sekitar jam 10-an. Kita biasanya, ya sudah hilang Ustaz, jam 10. Santri biasanya kan turunnya jam berapa? Jam 8 ya? Bangunnya jam 9 pagi. Nah, Nabi itu sholatnya gitu. Kita disampaikan begini, orang yang sholat isya'nya tadi, maka dimakruhkan untuk ayat tahaddasa, entah berbicara bil hadisi dengan pembicaraan al-mubahi yang diperbolehkan fi ghairi hadzal waqti ing dalam waktu yang selain ini. Jadi kalau kita guyonan, kita bercanda waktu zuhur, bercanda yang boleh itu misalnya hukumnya mubah, maka bercanda yang sama itu tidak boleh dilakukan setelah salat isya. Wa'ni bil mubahi kelan sesuatu yang diperbolehkan alladzi istawa yang sama apa fi'luhu nglakoni hadis wa tarkuhu. Yang di siang hari di tempat lain di waktu lain boleh guyonan, tapi habis isya hukumnya makruh, sehingga habis isya itu tidak digunakan untuk guyonan, tapi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kadang kita malah salah enggak guyonan
jengkeran, apa lagi biasanya? Ya ngerumpi lah sampai tengah malam. Itu justru hukumnya makruh. Habis isak tidak dianjurkan untuk itu. Amal itu kalau guyonan itu mubah. Kalau hukumnya mubah, maka guyonan yang dilakukan setelah sholat isya hukumnya makruh. Bagaimana kalau guyonan itu yang di tempat lain haram? Maka habis isya jauh lebih haram. Wa amal hadisu, anapun utai berbincang guyonan al-muharramatu yang diharamkan fi ghairi hadal waqti ing dalem selain waktu ini awil makruh utawa waktu yang dimakruhkan bahwa fi hadal waqti bahwa utai al hadis al muharram fi hadal waqti ing dalem waktu ini iku asyaddu luwih berat apane tahriman keharamannya wa karahatan lan kemekruhannya. Prinsipnya habis isya itu tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Habis isya itu kita diajarkan untuk menggunakan kesempatan untuk sesuatu yang positif. Wa amal hadisu, anapun utai berbicara fil khairi dalam sesuatu yang baik. Kita belajar, habis isya belajar. Kamu dzakaratil ilmi, kaya belajar ilmu, berdiskusi habis isya. Kan itu kalau kita biasanya habis isya kita gunakan ngaji Quran. Kalau udah normal, kayaknya kita ini sudah banyak santrinya. Kayaknya habis subuh perlu aktif kembali. Nah, besok mulailah jamaah pagi subuh dan ngaji Quran habis subuh. Biasanya kita habis subuh ngaji kitab, habis maghrib ngaji kitab, habis isya ngaji Quran. Tapi karena harus jaga jarak, jadi ngaji ini tidak terlalu tentu tidak begitulah. Kita akan mulai kembali. Habis isya kita diajarkan dalam kitab ini untuk lebih baik dipakai untuk belajar mudzakaratul ilmi habis isya atau wahikayatis sholihin, tentang belajar tentang hikatnya orang-orang solih. Wa makarimil akhlaki, dan belajar tentang akhlak-akhlak yang mulia. Wal hadisi, atau bisa berbicara ma'adhaifi, sartane tamu. Kalau misalnya nerima tamu habis isya boleh. Nerima tamu habis, biasanya kalau kesempatannya habis isya, kalau Ustadz biasanya ada ini, Ustadz jarang banget terima tamu malam karena kita tidak ingin waktu ngaji kita terganggu. Biasanya di kampus saja lebih enak. Tapi kalau terpaksa kita bisa memenuhi habis jamaah isya. Itu boleh. Kita boleh nerima tamu, berbincang dengan tamu habis isya boleh. Fala karohata, maka tidak makruh. Jadi habis isya itu boleh nerima tamu, tapi yang disarankan adalah untuk mudzakaratil ilmi, untuk belajar. Sehingga maksimalkan habis isya itu untuk belajar. Maka itu boleh. Fala karohata mongko tidak makruh fihi ing dalam waktu habis isya. Balwa bahkan utawi tadi mudzakaratil ilmi dan seterusnya itu mustahabun, disunahkan. Bahkan habis isya itu disunahkan, hukumnya sunnah untuk menghabiskan waktu belajar. Kayak tante ini lah ya habis isya kan buka laptop sampai jam berapa? Jam 12 buka laptop itu yang buka. Jadi buka laptop, belajar, baca. Sekarang kan dengan teknologi yang luar biasa, kita nyari apa? Golek buku, gampang banget toh, gak usah tuku malah. Kalau dulu kita beli buku harus beli, nyari buku harus beli, karena bukunya fisik. Sekarang kan enggak. Kebetulan sekarang Ustadz 2-3 minggu ini lagi ngedit buku, udah selesai. Jadi ketika nambahi literatur terbaru, kan tinggal searching. Ada perpustakaan perpustakaan digital yang itu menyiapkan untuk literatur buku itu lebih dari 80 juta judul. Itu bisa kita download gratis. Bukan, bukunya 8 juta, artikel jurnalnya 80 juta.
Kalau Anda cuma skripsi aja, tinggal klik, download, selesai. Artinya mudah banget. Nah, habis isya mestinya kita manfaatkan untuk itu. Baca buku, belajar, dan seterusnya. Justru hukumnya sunnah. Waqat tadhaharat. Nah, kita kalau nggak gitu masak. Habis isya masak. Terus makan malam, setelah itu layah-layah ngantuk. Ya, mungkin dengan ngantuk itu mengurangi ngerasani. Waqat tadhaharat, lan teman-teman telah jelas apa al hadisu as-sahihatu. Imam Nawawi menghukumi sunnah karena ada hadis, banyak hadis yang sahih yang menjelaskan itu. Wa kadzalika al hadisu, begitu juga ada hadis-hadis lil udri untuk alasan, wal umuri lan sesuatu al aridoti yang muncul la ba'sa bihi, yang tidak ada yang tidak apa-apa. Waqat istaharat, lan teman-teman telah terkenal masyhur apa al hadis bikulima kelan segala sesuatu zakartuhu yang saya sebutkan. Artinya Imam Nawawi ketika menceritakan ini tadi, habis isya itu dimakruhkan guyonan, dimakruhkan melakukan sesuatu yang enggak manfaat, justru sebaliknya disunahkan untuk dipakai untuk kegiatan keilmuan, itu bukan tanpa dasar. Itu ada hadis-hadisnya yang menyatakan itu. Wa ana uta yang sunne ku usiru awe isyarat ila ba'diha. Mari sebagian hadis muhtasaran halih ringkes. Hanya Imam Nawawi tidak menyebutkan semua hadisnya, tapi beberapa hadis yang menunjukkan itu. Wa armizu ila kasirin minha. Ini beberapa yang disampaikan. Pertama, rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Ini pertama hadis yang ditunjukkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Barzah. Ana Rasulullah SAW kana. Satu, kanjeng Nabi itu yakrohu, tidak suka. Anauma tidur qoblal isya. Nabi itu tidak pernah tidur sebelum isya. Berarti beliau mesti sholat isya dulu baru tidur. Sak ngantuk-ngantuk aja turu mari maghrib. Kadang santri itu ngaji gini habis maghrib karo slenden nguri. Turu. Lae subuh maklum lah. Yo terpaksa maklumnya. Kayaknya dulu kan gitu toh. Golek pojokan sing gak ketok. Dilihat Ustadz ngamping cagak. Biar gak kelihatan tidur. Alasannya turu. Ustadz, begitu saya mendengar jangan mulai ngaji ku langsung ngantuk. Dulu gitu. Habis subuh ya mungkin karena tadi malam tahajud, belajar, kan ada toh dulu ketika gazebo yang ring itu di belakang ini kan Ustaz sering lihat jam 2 itu ada santri yang tahajudnya yang gazebo, sholat, belajar, itu Ustaz sering lihat jam 2 masih ada yang bangun, mungkin itu baru kelihatan satu, mungkin yang lain kan tahajud di kamarnya masing-masing. Itu karena itu subuh ngantuk ya maklum lah. Tapi lah habis maghrib itu kan yo kok gak sungkan. Karena itu Nabi mengatakan Nabi itu tidak suka tidur sebelum sholat isya. Padahal Anda bisa bayangkan sholat isya Nabi itu jam 10 malam. Bukan kita kan jam itu maring ini, entar lagi kan kita ke rumah adzan. Mari jamaah terus turu. Loh, Nabi itu sholat isya-nya tidak jam 7, tapi antara jam 9 sampai jam 10. Karena beliau dalam banyak hadis dikatakan, beliau sholat isya itu menjelang akhir sepertiga malam yang pertama. Pak tahajud itu beliau bangun sepertiga yang ketiga. Jadi sekitar berapa berarti? Jam 3. Nabi itu tidurnya jam 10, jam 3 bangun. Dan habis subuh beliau kan nggak turu. Ya kita kan habis subuh kok sepi jam 8. Biasanya mbak-mbak hidupnya jam 9 katanya tante. Enggak lah. Mungkin di kamarnya belajar. Nabi nggak suka tidur sebelum isya. Itu satu.
Yang nggak disukai Nabi adalah an-naum qoblal isya, tidur sebelum isya. Yang kedua, yang tidak disukai Nabi lagi adalah wal hadisah, lan apa bahasa kita? Guyonan ya, jengkeran. Kalau kita apa itu bahasa Indonesianya? Gurawan ba'daha setelah isya. Jadi Nabi nggak suka kalau orang guyonan setelah isya. Karena beliau menginginkan habis isya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang penting. Gawe skripsi, gawe tugas, layak jadi guru, gawe apa? Ngoreksi tugasnya. Jangan lupa murid itu dikongkon ngumpulkan tugas kan dikoreksi. Habis isya dimanfaatkan untuk itu. Jangan dihabiskan baca novel online. Nanti kayak langganan novel online. Habis isya Nabi, yang pasti hadis Bukhari Muslim mengatakan Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Satu. Yang kedua, Nabi tidak suka gurauan setelah sholat isya. Jadi habis isya yuk dimanfaatkan untuk yang lain. Wa amal hadisu. Itu hadis sahih terkait dengan tadi. Wa amal hadisu anapun utai hadis-hadis litarhisi untuk memberikan keringanan fil kalami ing dalam guneman berbicara lil umuri maring sesuatu ala diqaddam tuha yang telah saya sampaikan tadi fakasirun. Tentang kasus beberapa hal maka Nabi ada hadis-hadis lain yang membolehkan. Famin dalika termasuk hadis-hadis yang membolehkan, yang diperbolehkan untuk berbicara atau kegiatan setelah sholat isya, ada beberapa yang di sini disampaikan. Pertama hadisu Ibnu Umar, hadis ini Ibnu Umar fi sahihain in dalam Bukhari Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sholat. Salat sapa Nabi al-Isya'a ing waktu Isya ila fi akhiri hayatihi ing dalam akhir hidupnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putrane Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ini kasusnya terjadi suatu ketika Nabi sholat Isya pada malam menjelang beliau wafat. Falama salama moko nalikani salam kala ngendika sapa Nabi, araitakum, bagaimana pendapat kalian lailat takum ing malammu hadhihi, kalau bahasa kita ya apa apiah kabare. Itu yang ini gaya Nabi yang kita perlu tiru. Nabi itu kalau ketemu orang mesti nanya kabar. Gimana kabar Mbak? Jangan lupa itu. Nabi senantiasa ngajari kita kalau ketemu sahabat mesti nanya kabar, bukan hanya sekedar assalamualaikum, tapi nanya kabarnya gimana. Ini suatu ketika malam-malam Nabi habis sholat isya mengatakan, araitakum lailatum hadhihi, bagaimana kabarmu malam ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, monggo sak temene setiap 100 tahun layak kok tidak akan tetap iman saking wong huwa kang utahe iman ala zuhril ardi ing ngatasé bumi al yauma ing dalem dina iki sapa ahadun seseorang. Artinya untuk seperti ini, untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tadi ketika Nabi sholat isya malam kemudian nanya bagaimana kabarmu malam ini, maka untuk alasan tertentu maka boleh kemudian kita diskusi, melakukan apa, dan seterusnya. Itu satu. Ada hadis lain, hadisu Abi Musa al-Asy'ari fi sahihima in dalam sahih Bukhari Muslim juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku atama memperlambat asbabi sholati kelawan salat hatta abharra sehingga masuk apa alailu malam. Suatu ketika Nabi itu sholat isya'i agak malam, jadi menjelang tengah malam. Kala kemudian setelah summa kharaja, kemudian keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallah, mongko kemudian salat sapa Nabi bihim kelawan sahabat. Falama qadha, nalikane wis selesai sapa Nabi salat tahu, kala kemudian dawuh sapa Nabi liman maring wong hadarahu, yang hadir
sapa man hu ing salate Nabi. Setelah salat Isya selesai, salate tidak awal. Karena itu kalau Anda lihat di beberapa pondok salaf itu salatnya malam. Misalnya kalau di Jogja itu ada pondok Nurul Ummah itu salatnya jam 09.00 bengi Isya. Duhurnya gak pas adzan. Duhurnya agak diundur jam 2. Kalau Anda lihat di Mbah Allahyarham pondok Mbah Maimun itu duhurnya agak enggak panas deng-deng. Apa ngarannya? Kok panas deng-deng? Begitu azan langsung panas itu enggak. Tapi kalau di sana begitu masuk menjelang duhur, santri itu istirahat. Tidur. Jadi siang itu turu. Tidur kailola. Setelah itu nanti jam 2 bangun baru salat duhur. Itu kalau kayaknya di sini juga ada di pondok di Kacuk, pondok Tahfidz itu. Itu salat Isyanya juga jam 9 malam. Kalau kita yo sangel digoleki. Lah itu sampai jam 09.00. Nabi itu suatu ketika salatnya lambat lebih dari biasanya sampai kemudian hatta abharul lail, sampai menjelang tengah malam. Wah, ini luar biasa. Kemudian setelah selesai salat Isya, Nabi mengatakan gini, qala liman hadaru ala rislikum ualimukum, ngatasi sira ualimukum, ngajari sapa ingsun kum ing sira, wa absyiru lan gawe seneng sapa sira anna min nikmatillahi taala, iku termasuk nikmati Allah taala alaikum, iku annahu laisa ora ana minan nasi saking manusa sapa ahadun yusolli kang salat sapa man hadhi saata ing wektu ini ghairakum ing selainmu. Aqala masalah ora salat, tidak salat sapa hadun hadil saata ing malam ini ghairakum. Kata Nabi, ini menunjukkan salat Isya agak akhir itu lebih disukai. Nabi mengatakan salah satu nikmat yang diberikan Tuhan pada kita adalah kita bisa sholat Isya menjelang tengah malam. Bisa sholat Isya tengah malam itu apik banget. Berarti sesuatu yang disukai Nabi. Tapi bukan kok kemudian mari ini kita jamaah terus kabeh santri ini metu lah pondok. Saya sholat nanti malam. Enggak. Itu hanya ini. Tapi kalau artinya itu waktu yang bagus juga. Jadi sholat itu tidak mesti awal waktu ternyata. Bahwa sholat awal waktu itu bagus ya, tapi ada justru sholat tertentu itu yang baik bukan di awal waktu. Kayak misalnya kalau duhur tidak awal waktu tapi agak mundur. Ustadz dulu misalnya mondok, dulu kita masih kelas 4 SD, mondok di pondok Tahfidz. Itu ya itu duhur itu mepet asar. Jadi mari duhur, sholat duhur, wiridan, sholat ba'diyah duhur, nunggu sebentar terus adzan. Wah, nyaman banget. Terus langsung adzan, langsung kita sholat asar, terus ngaji sampai maghrib. Maghrib istirahat, habis Isya ngaji sampai malam. Oh, itu kalau subuh, kita kan subuhnya begitu krungu adzan kita sholat. Nah, santri kan gitu. Krungu adzan subuh. Kalau dulu kita nggak di pondok itu, sholat subuh itu wadem banget. Jadi wis ini baru sholat, tapi aja ditiru. Aja ditiru. Ini hanya contoh. Setelah itu kemudian ngaji. Ngaji itu sampai waktu duha. Ojo kok, Ustadz kemarin cerita sholatnya enggak. Ini hanya cerita aja, enggak perlu ditiru. Salah satu yang kata Nabi itu adalah bentuk nikmat yang diberikan Tuhan adalah kita bisa sholat Isya menjelang malam. Wa minha hadisu Anas fi Sahih Bukhari annahum sedune mereka iku intazaru menunggu sapa sahabat an-nabiyya ing salat an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahum mongko datang sapa nabihum ing mereka. Suatu ketika, ini hadis Bukhari Sahih, para sahabat itu ngenteni di masjid, nunggu Nabi di masjid untuk sholat Isya.
Tapi Nabi ditunggu itu tidak keluar-keluar. Rupanya nggak ada yang berani juga untuk lah kita kan dibel. Ustaz cek wudu kan dibaltel. Jamaah sendiri Ustaz. Iya wis jamaah dhewe. Coba sahabat itu nunggu sholat isya, nunggu Nabi. Coba faja'ahum, mongko datang sapa Nabi, hum ing mereka, kapan datang Nabi untuk sholat isya itu? Qoriban, waktu dekat min satri laili, menjelang tengah malam. Coba, kalau tengah malam jam 12, berarti Nabi itu keluar untuk jamaah isya jam setengah 12. Padahal sahabat ngenteni mulai habis maghrib. Itulah ning pondok buyar ya. Suwe jamaah dewe. Coba itu min satril lail sampai mendekati tengah malam. Fasolla kemudian sholat sapa Nabi bihim kan mereka yakni al isya'a. Faqala setelah sholat isya jam 12 menjelang tengah malam, habis sholat isya itu ternyata Nabi ceramah. Kalau Anda Masya Allah. Masya Allah. Sabar. Coba, Nabi wis dinteni mulai habis maghrib untuk jamaah isya. Nabi keluar setengah 12 menjelang tengah malam. Setelah jamaah isya loh, Nabi ceramah. Luar biasa. Kayak gini-gini loh kita harus belajar. Latihan melek, latihan sabar. Summa khotobana, kemudian khutbah sapa Nabi nak ing kita. Faqala, salah satu yang disampaikan Nabi ini, ala ingatlah innanasa, sak temene orang-orang ingatlah bahwa manusia iku qad shollu. Mereka sudah salat kata Nabi. Deloken orang-orang yang di kampung sana itu sudah salat isya, sumarokodu. Mereka juga telah tidur. Ya setengah 12 kan sudah tidur. Wa innakum tetapi sira kabeh iku lan tazalu terus-terusan fi sholatin ing dalam salat fi sholatima ing dalam salat angdurtuk yang nunggu sapa sira as-salata. Kata Nabi, ini juga hebat. Nabi itu begitu salat isya-nya tengah malam tahu bahwa beliau ditunggu sahabat. Habis salat isya beliau mengapresiasi sahabat. Beliau mengatakan, Anda ini para sahabat luar biasa loh. Di sana orang kampung sudah salat isya dan sudah tidur. Tapi Anda masih sabar menunggu saya untuk jamaah isya. Itu luar biasa. Kayak Anda kalau jadi istri, suaminya datang telat, ya Allah, semangat Dek. Dereng Mas, kan nunggu jenengan untuk makan bersama. Tapi wis entek jajan macam-macam. Belum makan nasi, tapi semangat jajan macam-macam. Nah, coba Nabi luar biasa mengapresiasi. Yang lain sudah tidur, qad shollu sumarokodu, tapi Anda masih sabar menunggu saya untuk sholat jamaah isya. Ada sholat di jamaah isya min satril lail, tengah malam. Ini luar biasa. Wa minha hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi mabitihi ing dalem nginepe Ibnu Abbas fi baiti kholatihi ing dalem rumah khola istrine Ibnu Abbas Maimunah. Faqauluhu utai dawe Ibnu Abbas inna nabiyya sedune Kanjeng Nabi iku salat sapa Nabi al-isya'a. Sumadakhala, kemudian masuk sapa Nabi fahadasa. Kemudian bercakap-cakap sapa Nabi ahlahu ing keluargane Nabi. Nabi kadang begitu habis isya jam 10, jam 9 beliau pulang ke rumah, kadang yo menyempatkan waktu lah untuk berbincang dengan keluarganya. Jadi pada konteks tertentu boleh. Prinsipnya yang nggak boleh tadi adalah guyonan, candaan yang tidak perlu. Sehingga itu bisa dihindari. Itu Kanjeng Nabi. Dilanjutkan satu hadis. Wa minha hadisu Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu an fi qissati atyafihi. In dalam kisah tamune Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar. Wahtinasihi anhum lan oleh kalau kita punya tamu terus jangan pulang dulu,
nahan Abu Bakar hu ing tamu anhum hatta sholat hingga sholat sopo Abdurrahman alisa yang isa sumaja'a kemudian datang sopo oh ini malah ini ya enggak wasinabi anhum. Oh ini ceritanya Abdurrahman itu mau punya tamu. Kalau kita begini, Mbak saya tak main ke rumah jenengan nggih. Abu Bakar mengatakan nanti aja habis Isya. Jadi bukan habis maghrib, habis Isya. Jadi beliau menahan tamu agar tidak datang sampai selesai salat Isya. Jadi salat Isya dulu, kemudian tamu datang, sumaja'ahum, kemudian datang wakalamahum. Kemudian mereka bercakap-cakap. Wakalama lan kemudian berbincang sapa Abdurrahman imra'atahu ing istrinya wa benahu lan ing anaknya. Wa takarrara lan mengulang-ulang apa kalamuhu. Dan itu tidak hanya sekali dua kali tapi beberapa kali. Artinya salat Isya, setelah salat Isya kalau memang ada kepentingan yang memang itu baik berarti boleh bercanda, misalnya berbicara dengan istri, dengan anak, dengan tamu boleh sepanjang ada manfaatnya. Kalau tidak, lebih baik cari buku moco. Jadi kalau enggak kok kemudian, "Lapa Mbak, aku nang omah gak iso ning kamar gak iso turu. Golek kanca guyon." Enggak. Kalau gak iso turu yo ngambil buku baca. Kalau Ustaz biasanya gitu. Angel yo nggo buku. Nah, jadi enggak dipakai untuk sesuatu yang lain. Baik, nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.